Assalamualaikum para petani. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengecek pH tanah di lahan atau di suatu lokasi dengan menggunakan kertas lakmus. Kali ini untuk kertas lakmusnya seperti ini, indikatornya dari pH asam sampai pH basah. Untuk pH asam itu sendiri kurang dari 7, kemudian untuk pH basah itu sendiri lebih dari 7. Untuk pH netral itu di angka 7. Kemudian untuk kertas lakmusnya seperti ini, bentuknya berwarna kuning seperti kunyit. Sebelumnya saya juga pernah melakukan pengecekan pH tanah sekitar 4-5 tahun yang lalu dengan menggunakan kertas lakmus dan juga menggunakan pH meter. Untuk pH sendiri di sini dari pH 1 sampai pH 14 bisa dilihat sendiri warnanya berbeda-beda. Untuk pH netral itu warnanya seperti itu di angka 7. Di sini saya menggunakan seperti ini untuk kertas lakmusnya. Bahasa Cina, jadi saya tidak tahu. Selanjutnya ini adalah proses pengambilan sampel yang ada di lokasi atau di lahannya dengan alat bantu seperti ini, bisa dilihat sendiri. Ini saya ambil sampelnya di area lahan yang saya tanami terong nasubi itu sendiri. Bisa dilihat sendiri prosesnya dan kondisi terongnya seperti itu. Kemudian saya juga mengambil satu koordinatnya, nanti akan saya ambil koordinatnya di 5 titik tersebut. Kemudian ini ke titik yang kedua selanjutnya, yang tadi di sana, di pojok sana, ini sekarang di pojok sini. Bisa dilihat sendiri, kita ambil sampel tanahnya dan koordinat titiknya untuk nanti saya perlihatkan. Kemudian ini pengambilan sampel yang ketiga yang tadi saya lakukan, ini di tengah-tengah, bisa dilihat sendiri. Ini posisi di tengah-tengah lahan. Dan di sini saya juga mengambil koordinat titiknya yang bisa dilihat sendiri di cuplikan atas itu videonya. Titik ketiganya di sini. Kemudian ini selanjutnya ke titik yang keempat di sini, di pojok sini. Kita ambil secukupnya saja dan ambil koordinatnya. Bisa dilihat sendiri itu di atas. Kemudian lanjut ke pengambilan sampel yang kelima. Kita ambil sedikit saja dan kita ambil koordinatnya juga, agar nanti pas pengecekan tanah di sini masuk jenis tanah apa bisa kelihatan. Seperti ini tanahnya, bisa dilihat sendiri. Kemudian ini selanjutnya untuk pembandingnya saya menggunakan abu kayu bakar seperti ini. Dan ini juga untuk sampel atau untuk pembandingnya nanti saya menggunakan tanah yang berkapur atau pedel. Dan selanjutnya ini adalah ketiga sampel yang sudah saya ambil tadi, meliputi tanah di lokasi lahan terong saya, kemudian abu kayu bakar, kemudian tanah yang berkapur
seperti itu, bisa dilihat sendiri. Kemudian ini yang sudah saya kasih air, diaduk dulu seperti ini, diaduk dulu sebelum dilakukan pengetesan dan didiamkan dulu. Sembari menunggu ketiga sampel tadi, di sini saya akan melakukan pengecekan jenis tanahnya yang tadi saya ambil masuk di jenis tanah apa. Lokasinya seperti itu, di situ tadi, dan berwarna biru. Ada 3 jenis tanah, yaitu litosol, grumusol, kemudian mediteran, dan yang berwarna biru itu masuk di litosol atau jenis tanah litosol. Untuk bahan induknya bisa dilihat sendiri, campuran berkapur seperti itu. Kemudian untuk membaca jenis-jenis tanah dan ciri-ciri jenis tanah bisa langsung di deskripsi, saya kasih linknya, tinggal diklik saja. Selanjutnya untuk lokasi pengambilan sampel tadi di sini, di desa saya, perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Setelah menunggu beberapa menit, kemudian ini saya akan melakukan pengukuran pH tanah ketiga sampel yang sudah saya ambil tadi dengan menggunakan kertas lakmus yang bentuknya seperti ini, berwarna kuning seperti warna kunyit. Untuk pengecekan sampelnya, yang pertama saya akan melakukan pengukuran di tanah lahan terong saya. Tinggal dicelupkan seperti ini, kita tunggu beberapa detik saja. Untuk kertas yang berwarna kuning ini tidak perlu menunggu 1 menit, tapi beda dengan kertas yang banyak warna itu, kita harus menunggu beberapa menit, sekitar 1 menit untuk mengetahui hasilnya. Kalau penggunaan kertas yang berwarna kuning seperti ini, sama halnya kita melakukan pengukuran pH tanah dengan menggunakan kunyit. Sepertinya masuk di antara pH 6 dan pH 7, dan sepertinya masuk di sekitar 6, sekian. Yang kedua, saya akan mengukur pH dari sampel kedua, yaitu abu kayu bakar. Dan sepertinya hasilnya basah, dan saya lihat ini sepertinya masuk di pH 13, basah sekali. Seperti itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengukur pH tanah yang berkapur. Sepertinya untuk tanah berkapur masuk di pH basah juga, tapi saya nanti akan perlihatkan lebih jelasnya dari ketiga sampelnya dan perbedaannya. Untuk penggunaan kertas lakmus menurut saya akurat. Yang kemarin juga saya bandingkan dengan menggunakan pH meter yang manual atau yang indikatornya masih menggunakan jarum itu. Hasilnya cuma selisih di koma. Kalau penggunaan kertas lakmus ini kita tidak bisa tahu, misalnya 6, sekian kita tidak tahu. Tapi kalau menggunakan pH meter seperti ini, kita bisa mengetahui misalnya 6, berapa, 7, berapa, atau 5, berapa.
dan tentunya lebih tepat dan akurat menggunakan pH meter. Tapi harga pH meter itu sendiri juga lumayan mahal, mungkin bisa 10 kali lipat dari harga kertas lakmus ini. Ini saya beli cuma sekitar harga 4.000 saja di apotek. Sepertinya untuk tanah yang berkapur ini masuk di pH 10, sudah jelas ini. Kalau di pH 9 sepertinya kurang. Kalau di pH 10 sepertinya tepat sekali. Nanti saya akan tunjukkan lebih jelasnya. Dari ketiga sampel ini, kalau untuk yang di tanah lahan terong sepertinya ini masuk di pH 6, sekian. Mungkin saya akan perjelaskan nanti. Seperti itu bentuknya di antara pH 6 dan pH 7. Mungkin di kamera kurang jelas, tapi di sini kalau saya lihat itu sekitar 6, sekian. Kalau yang tanah berkapur sudah jelas ini masuk di pH 10 dan artinya itu basah. Bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk yang abu kayu bakar ini masuk di pH 13. Kalau mau mengukur pH tanah dengan menggunakan kunyit, caranya juga sama, tinggal dicelupkan saja dan nanti kita bisa lihat hasil dari pengecekan itu dan diukur di indikator seperti ini juga bisa. Itu ketiga sampelnya. Kemudian ini hasil pengukuran tadi. Saya akan tunjukkan lebih jelasnya. Ini sudah jelas. Ini masuk di antara 6 dan 7, mungkin 6, sekian dan lebih mendekati ke 6 ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri itu. Kemudian kalau yang abu kayu bakar ini sepertinya masuk di 13. Warnanya sudah cocok di 13. Jadi pH-nya 13. Kemudian yang terakhir ini adalah tanah berkapur, ini masuk di pH 10. Sudah jelas itu teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini hasil dari ketiga pengukuran yang sudah saya lakukan. Perbedaannya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Sudah sangat jelas ya teman-teman, perbedaan dari ketiganya. Cukup mudah pengukurannya, tapi kalau ingin lebih akurat bisa menggunakan pH meter untuk mengetahui misalnya pH kita 6, sekian, 5, sekian, kita bisa ketahui dengan mudah. Tapi kita harus beli juga pH meternya dulu. Ini ketiga sampelnya meliputi tanah lahan terong saya tadi, kemudian abu kayu bakar, kemudian tanah berkapur.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.